Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir untuk edisi hari ini 16 Juni 2022 bersama saya Teddy Trisetyoberti yang kali ini akan membahas tentang reshuffle kabinet di Rabu Pahing 15 Juni 2022. Apakah ini hanya sekedar bagi-bagi kursi? Simak penjelasan berikut ini. Setelah sekian lama menjadi rumor, akhirnya reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Indonesia Maju benar-benar terjadi. Bertempat di Istana Negara pada Rabu siang 16 Juni 2022, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik sejumlah nama untuk mengisi pos menteri dan wakil menteri. Disaksikan Ketua Umum Partai Politik Pendukung Koalisi Pemerintah, Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional. Adapun Hadi menggantikan posisi Menteri Sofyan Djalil. Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas menggantikan posisi M. Lutfi yang juga terkena reshuffle. Untuk kedua menteri yang baru dilantik, Jokowi pun memberikan pesan khusus. Tak hanya dua menteri, Presiden Jokowi juga melantik 3 pos wakil menteri, antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo yang dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria menggantikan rekan separtainya Surya Chandra. Sebagian kalangan menanggapi positif pergantian Menteri Perdagangan yang dinilai memiliki rapor merah sepanjang tahun ini. Namun tak sedikit pula yang menganggap reshuffle kali ini hanya untuk bagi-bagi posisi bagi parpol pendukung pemerintah. Ada apa sebenarnya? Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai reshuffle kabinet kali ini hanya untuk mengakomodir kepentingan politik saja. Dia mengatakan menteri yang memiliki kinerja baik justru diganti, sementara menteri yang terang-terangan sibuk mengurus pilpres tidak di-reshuffle. Terkait penunjukan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto, Jamiluddin mengatakan menunjukkan pemilihan menteri hanya berdasarkan kedekatan semata. Politik balas budi, lanjut dia. Juga terlihat ketika Jokowi menunjuk Sekjen PBB Afrian Syahnur menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sementara peneliti dari Populi Center, Usep Saipul Ahyar, mengatakan masyarakat perlu mempertanyakan apakah reshuffle kabinet ini dilakukan untuk kepentingan politik atau untuk memperbaiki kinerja menterinya. Bahkan, Usep menilai reshuffle ini lebih untuk kepentingan atau konsolidasi menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Sedangkan penunjukan Hadi Cahyanto, dia menduga dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang banyak berhubungan dengan militer. Berbeda dengan yang lainnya, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengaku kecewa lantaran Menteri Perdagangan yang baru berasal dari ketua partai. Padahal, Menteri Perdagangan saat ini paling disorot kinerjanya. Jika memang digantinya Mendak merupakan pilihan dari Presiden, lanjut dia, maka tinggal menunggu bukti kerja 100 hari ke depan. Apakah persoalan yang paling sederhana, yaitu soal harga minyak goreng secara nasional bisa turun di bawah harga eceran tertinggi. Menanggapi kritikan tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku menunjuk Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan lantaran dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni. Jokowi juga mengingatkan Zulkifli Hasan soal urusan ekspor dan menekankan kebutuhan pokok dalam negeri harus bisa terjaga. Sementara terkait pemilihan Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR dan BPN, Jokowi menilai mantan Panglima TNI itu memiliki kemampuan dalam menguasai teritori. Selain itu, Hadi merupakan sosok yang bekerja dengan sangat detail. Jokowi pun mengingatkan Hadi segera menyelesaikan problem sertifikat tanah masyarakat, termasuk urusan lahan di ibu kota negara yang baru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sendiri usai dilantik berjanji akan segera menyelesaikan masalah minyak goreng. Dengan pengalaman yang ia miliki, ia optimis dapat melaksanakan tugas yang diberikan Jokowi, khususnya terkait harga minyak goreng.
Zulhas juga mengaku siap bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan semua pihak untuk menyelesaikan masalah minyak goreng yang sudah berlarut-larut. Dia pun meminta masyarakat memberikan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Sementara Menteri ATR dan BPN, Hadi mengaku dirinya akan fokus menyelesaikan target 126 juta sertifikat tanah milik rakyat serta menuntaskan sengketa tanah. Selain itu, Hadi juga menargetkan menyelesaikan masalah sengketa tanah di ibu kota negara yang baru. Pertanyaannya, apakah kinerja para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik akan sesuai dengan ekspektasi dan janji yang dilontarkan? Atau ini hanya bagi-bagi kekuasaan seperti sebelumnya? Lagi-lagi, publik hanya bisa menunggu. Sekian video headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti, mohon undur diri dan sampai jumpa.